Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu agar kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk hari ini kakak akan membahas tentang soal mengenai sistem endokrin. Kita baca dulu soalnya. Dalam kondisi berpuasa, glikogen dalam hati dipecah menjadi glukosa, tetapi glikogen dalam otot tidak. Sebab kebutuhan glukosa tubuh saat berpuasa tercukupi oleh pemecahan glikogen dalam hati. Berarti sekarang yang perlu kita tanyakan, apakah glikogen yang di dalam hati sajakah yang dipecah untuk mendapatkan energi ketika kita berpuasa, dan glikogen dalam ototnya itu tidak. Jadi untuk pembahasannya jadi seperti ini. Ketika kalian berpuasa, otomatis tidak ada yang namanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah karbohidrat, di mana karbohidrat itu kan merupakan sumber energi. Nah, ketika tidak ada asupan karbohidrat, otomatis glukosa juga akan berkurang di dalam tubuh. Karena glukosa ini kan bisa diubah dari karbohidrat, gitu ya. Nah, berarti ketika glukosa juga berkurang nih dalam tubuh kita diharuskan ya membuat amunisi cadangannya sendiri, yaitu berupa glikogen. Di mana glikogen ini merupakan hasil akhir dari glukosa. Nah, sekarang gimana sih proses pembentukan glikogen ini? Proses pembentukan glikogen itu dinamakan dengan glikogenolisis, di mana ada dua proses yang terjadi di otot dan terjadi di dalam hati. Nah, kalau untuk di otot ini sebenarnya dia hanya diperlukan gitu ya untuk keperluan menghasilkan energi, tapi dia bisa dibuatnya gitu ya, bisa membentuk glikogen pada saat olahraga yang lama dan berat gitu. Nah, biasanya juga nanti dia akan membuatnya itu di otot gitu, disimpan di dalam otot. Sedangkan kalau glikogen di dalam hati itu untuk mempertahankan kadar gula tubuh. Jadi ketika kita ada jangka waktu beberapa jam tidak makan gitu ya, nah dia ini nih untuk mempertahankan gula tubuhnya, jadi diproduksi di dalam hati dan akan menghasilkan glikogen, sehingga yang tadinya kita lemas karena kekurangan gula, kekurangan glikogen, nah kita akan tetap memiliki energi gitu karena dihasilkan tadi di dalam hati berupa glikogen. Nah, berarti untuk pernyataannya, dalam kondisi berpuasa, glikogen dalam hati dipecah menjadi glukosa, tetapi glikogen dalam otot tidak. Ya benar, tadi karena glikogen di hati ini untuk mempertahankan kadar gula tubuh. Berarti pernyataannya benar. Kemudian, kebutuhan glukosa tubuh saat berpuasa tercukupi oleh pemecahan glikogen dalam hati. Betul, karena ya sudah, kalau misalkan dalam otot itu dia hanya untuk otot tersebut dan dilakukan ketika dia melakukan olahraga yang lama dan berat. Berarti pernyataannya juga betul. Nah, jawabannya sekarang kita lihat apakah berhubungan atau tidak. Ternyata berhubungan karena masing-masing membahas tentang glukosa dan glikogen. Berarti jawabannya adalah A. Terima kasih untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 2, kita akan membahas tentang perhatikan data hasil percobaan pertumbuhan kacang hijau berikut. Jadi, di sini ada tabel tentang percobaan. Yang pertama, perlakuannya adalah hanya ada kacang hijaunya saja. Nah, yang kedua, itu ada kacang hijau ditambah dengan hormon pertumbuhan. Ternyata hasilnya setelah dilakukan 5 hari percobaan, yang hanya kacang hijaunya saja bertumbuh dari 0,3, 0,6, 1,5, 3,8, 7 cm dan menghasilkan rata-rata 2,59. Sedangkan yang ditambahkan dengan hormon pertumbuhan yaitu 0,3, 1,8, 4,2, 6,8, 9,6 dan menghasilkan rata-rata 4,54. Nah, yang ditanyakan yaitu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus mengetahui bahwa pertumbuhan itu dipengaruhi beberapa faktor. Nah, ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, adanya gen. Gen ini terdapat pada kromosom dan biasanya berfungsi untuk pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan. Kemudian, kalau misalkan yang kedua adanya hormon. Hormon itu sebenarnya ada beberapa, tapi kita ambil dua. Ada hormon auksin dan ada hormon giberelin. Hormon auksin ini biasanya dia untuk pertambahan panjang. Jadi, hormon auksin ini biasanya ada di ujung akar, ujung batang, yang nantinya dia akan menambah volume tinggi dari tumbuhan tersebut. Sedangkan giberelin itu berfungsi untuk perkecambahan. Nah, karena di soal ini adalah tentang hormon, berarti kita sudah tidak usah membahas tentang faktor eksternal, cukup faktor internal aja, yaitu hormon. Dilihat dari tabel, ternyata rata-rata yang tidak menggunakan hormon pertumbuhan itu 2,59 cm. Sedangkan kalau misalkan ditambahkan hormon 4,54 cm. Berarti ketika ditambahkan hormon, dia akan menambah 2 kali lipat pertumbuhan. 2 kali lipat atau 2 kali lebih cepat untuk tumbuh seperti itu, karena dilihat dari rata-ratanya. Berarti dari data di atas dapat disimpulkan pertumbuhan kacang hijau yang A tidak dipengaruhi hormon tumbuh itu berarti salah. Karena dia dipengaruhi hormon tumbuh maka 2 kali lebih cepat. Sangat bergantung pada penambahan hormon, tidak juga, karena ternyata tanpa adanya hormon dia juga bisa tumbuh walaupun lambat. Yang ketiga, sangat sedikit dipengaruhi. Tidak sedikit ya, karena hitungannya lumayan banyak, 2 kali lipat. Tuh. Kemudian yang B, akan lebih cepat jika ditambah hormon tumbuh. Betul, karena tadi perbandingannya 2 kali lebih cepat, dari 2,59 menjadi 4,54. Yang E, hanya dapat tumbuh jika ada hormon. Tidak, karena kalau misalkan tidak ada hormon pun juga bisa tetap tumbuh walaupun lambat. Jadi jawabannya adalah D, kan lebih cepat. Nah, itu untuk pembahasan soal hari ini. Semoga kalian memahami apa yang kakak ajarkan. Terima kasih.